Rumahnya dekat dengan rumah Mas Ari ya? Iya. Dia modal sendiri buat beli kasih pot ini. Oh. Rumahnya dirakitkan. Nah, ini pemasangan pipanya sudah Nganggur. Batu saya pasang intalase listrik gitu kan. oh gitu. Terus setelah intalase selesai, lo kayunya sangat keras sekali Bang Madrem. Aduh gimana ini? Semangat Pak Duta. Kenal maka tak sayang. Wis. Pokoknya semangat lah ya. Di saat ku terjatuh, semua menghilang. Baik sahabat Madrim yang tercinta, kita lanjutkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Madrim 125 dan masih di seputar pedesaan, pertanian dan juga pembangunan di Desa Transmigrasi UPT Sefunggur Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Indonesia. Kawan-kawanku yang tercinta, di episode kali ini kembali saya mengabarkan atau memaparkan atau memvideokan ya dari pemukiman transmigrasi penempatan tahun 2017, dan tepatnya ini saya berada di depan lahan pinjam pakai yang dikelola oleh Pak D Rozi ya, perantau hebat asal kota Pekalongan. Nah, dan letaknya beliau ada di sini, ini di sini. Ini rumahnya yang nanti rencananya untuk kedepannya akan ditempati oleh beliau Pak D Rozi, dan lahannya ini juga mau dikelola. Dan kemudian ada pemasangan pipa, memasang sanyo supaya nanti untuk pengisian bak di belakang rumah itu. Kemudian di sini juga ini dipasang pipa ya teman-teman. Pipa besar ini pipa buangan air yang dari lahan situ ke sini. Seperti itu ya kawan-kawan. Ini dipasangnya di sini supaya nanti ketika ada air hujan terus-menerus itu tidak terjadi genangan-genangan air yang nantinya akan mengganggu tanaman-tanaman yang ada di lahan yang dikelola oleh Bapak Rozi atau Pak D Rozi ya. Nah, ini penimbunannya pipanya ini di sini teman-teman. Ini panjangnya sekitar lebarnya ya, lebar ini apa? Jalan. Ini kan sayap jalan, terus ini bahu jalan. Sayap jalan, bahu jalan, badan jalan. Nah, kayak gitu. Jadi tiga ini apa namanya? Mungkin sebetulnya pipa 3 ya ini. Cuman karena ini 2 kayaknya cukup. Nah, dan ini yang mengerjakan Mas Ari sama Pak Duta Raharjo. Pak Duta Raharjo yang sangat luar biasa, yang hari-hari itu tidak pernah mengenakan baju ya. Itu bajunya sudah baju asli ya Mas Ari, jaket kulit asli buatan yang maha kuasa. Keren. Ini ceritanya kedalamannya sampai mencapai berapa meter Mas Ari? Ini diusahakan 2 meter. 2 meter saja. Lebih. Sebab mengikuti yang sana paling tidak ini lebih dalam daripada sana. Gitu ya Pak Duta. Sedangkan sana itu kurang lebih nanti ya 2 meter kan. Oke. Sedangkan ini belum digali aja, jalan ini sudah sangat tinggi. Iya ini Mas. Kalau dari rata jalan nanti kalau bikin di sini 2 meter, di sini sudah 3 meter. 3 meter ya. Mudah-mudahan aja kita nggak kelongsoran. Kalau kelongsor Aman, kita berdoa saja Mas Ari. Supaya tidak longsor. Pembuangan itu harus dalam ya. Dalam. Kan tanggul ini kan tinggi, sedangkan kalau sama rata tanah itu sudah 1,5 meter. 1,5 meter kalau kita bikin 2 meter kan berarti di sana cuman setengah meter. Setengah meter ya. Betul. Berarti di sini ini yang bagian sini dibikin miring ya gitu Mas ya. Iya. Pipanya kayak miring misalkan. Nanti dia memang biar supaya bisa meluncur seperti itu. Oh iya bisa meluncur dengan cepat gitu. Ini kendalanya ini di sini kita mendapati banyak sekali bekas kayu tertimbun jalan kan. Jadi ini prosesnya agak sangat melelahkan karena kita harus mengampak-ngampak kayu. Proses panjang. Mungkin alatnya bukan hanya sekop ya Mas ya. Jadi cangkulnya itu baru patah sudah. Poklek sudah Pak cangkulnya itu. Iya. Oh alah. Gagangnya patah, tapi kayaknya nanti bisa diikat karet dulu. Bisa ditanggulangi Mas ya. Memang resikonya seperti itu. Biasanya kalau enggak kita punya sandak yang pada cuil-cuil karena terkena kayu, kalau enggak sekopnya yang patah, kalau enggak ya biasa paculnya itu pasti patah. Yang penting orangnya jangan sampai owah. Jangan sampai patah semangat ya gitu ya.
saya tuh lagi mau nyuruh Pak Duta suruh minum dulu karena sudah sangat, ini yang keluar sudah 5 liter ini bolos dari. Soalnya Pak Duta ya nggak puasa ya, mohon maaf teman-teman, karena gimana ya Pak Duta Kami ya. ini pejuang rupiah ini bagaimana kalau kita seandainya kita ini berpuasa, setelah lebaran istri dan anak kita yang berpuasa karena nggak ada buat masak. Luar biasa. Jadi kalau kita ini ya Nggak apa-apa mungkin Mas. karena fisiknya kita itu yang entah gimana ya. Heeh. Kalau kita sambil bekerja itu kita puasa nggak kuat, daripada kita nanti putus di tengah jalan puasanya nambah dosa, mending nggak usah dulu lah. Biarlah anak sama istri yang berpuasa, yang penting nanti setelah lebaran kan mereka bisa tidak berpuasa lagi. Gantian ya. Daripada sekarang puasa nanti lebaran puasanya dilanjut. Wes keren sekali, iya keren sekali ini. Kata-katanya Mas Ari sama Pak Duta memang luar biasa. Tidak apa-apa, itu kan bagi yang niat juga. Bagi yang mampu. Mampu dan niat. Kalau Memang, yang penting hati kita itu puasa. betul. karena memang kalau kita itu kan sebetulnya kalau sholat tarawih itu kan sunnah. Betul. Yang wajib itu kan puasa bagi yang mampu. Karena kita sebetulnya mampu, tapi ya itu harus tidur terus Bang Madrim, nggak bisa kerja kalau puasa terus gimana? Iya. Solusinya gimana? Aman pokoknya, intinya nggak apa-apa sih. Bagaimana lagi lah pokoknya. Oh iya, kayunya itu ya Mas ya. Ini kayunya nih. Besar Kang Mas? Yang besar ada ini. Sangat besar ini kayu. Ini loh kayunya sangat keras sekali Bang Madrim. Aduh gimana ini? Baru Iya, ini ya. full kayu, ini ditimbun dulu ini. Ini harus pakai pakai kampak. kampak dulu ini Mas. Makanya kita beristri jahat dulu, nanti tak ambilkan kampak. dulu. Beristri jahat. Di rumah jenengan ada kan? Ada istri. Mas Ari. Di rumah ada kampak. Istri kampak. Kita beristri jahat dulu karena sekalian kita sambil curahan perasaan dan humor. Curahan perasaan dan humor. Kok ngerti itu ya? Iya, karena dulu kan saya juga termasuk fan dari curanmor. Oh gitu. Wah luar biasa ya. Ini istirahat sambil mencari solusi gimana bagusnya ini. Udah 1 meter lebih ini tapi masih. Iya ya Mas. Ini masih mau dalam lagi nih. Oh gitu ya. Kalau ini bolot. Ini nanti ini kita kalau sudah seperti ini nih, bayangkan kan sudah segini toh. Ini masih masuk 1,5 meter. Segini. Terus nanti kita buang tanah ini nanti pakai timba. Pakai timba ya. Nanti Pak Duta yang di bawah, saya yang di atas. Ini nanti kalau digali pasti airnya Mas. Enggak, ini nanti ini kan karena di Sesuaikan. Oh nanti enggak, maksudnya airnya yang di sini kan nanti ngapung enggak? Oh enggak, aman. Genang enggak maksudnya? Nanti kan ini Nanti kan yang ini kan dijebolkan, nanti airnya ini ngalir ke situ, Bang. Oh gitu. kasih klep untuk penutup. Ini Saya- kan karena airnya belum surut, masih setengah pasang lah, lagi perjalanan surut ini. Terus ini gimana ceritanya, kan ada tetangga baru jenengan Mas di sini. Ini ceritanya membantu tetangga baru gitu ya? Ini sebetulnya ya kalau saya dibilang membantu, saya itu sebetulnya banyak kerjaan di rumah. Ini saya itu ya kebetulan karena kemarin itu kan sempat kebanjiran, jadi nggak bisa kerja itu sekitar 3 hari. Kebetulan Pak D tanya, "Lu Mas nggak ada kegiatan kan di rumah? Mau bagaimana lah Pak D, kita punya lahan tuh, kita berdua kan bersebelahan, bukan sama-sama punya kebanjiran, punya Pak D pun kebanjiran. Banjiran. Jadi Pak D bilang, daripada nganggur, ayo bantu saya pasang instalasi listrik gitu kan. Oh gitu. Terus setelah instalasi selesai, berlanjutlah ada lagi yang mau dikerja, katanya Pak D suruh betulkan profil. Setelah betulkan profil kemarin tiba-tiba datang Pak Duta, suruh bersih-bersih bikin paret di kiri kanan lahan. Gitu ya. Karena kemarin banjir juga, ini kan kebetulan pipanya sudah ada. Jadi ini sekarang kita kerja bikin pembuangan. Iya. Cuman nanti Membantu tapi nanti ada Ada apresiasi. Iya. dampaknya untuk Mas Iya. Ari kan, Iya. airnya pun bisa ikut keluar Soalnya juga. saya itu ya sebetulnya kalau membantu, maksudnya membantu kan secara membantu kan kita kan tidak diberi upah. Nah, sebetulnya tuh dalam hati pengen, cuman belum waktunya itu Bang Madrid. Gitu loh. Belum saatnya. Iya, belum saatnya. Insya Ya. Allah nanti mudah-mudahan didoakan ya para teman-teman, biar bisa membantu teman-teman di sini juga seperti itu. Perantau-perantau Iya. ya. Makanya kalau saya juga pengennya kalau bisa ya membantu, tapi karena kita keadaannya masih sama rata lah ibaratnya kan, jadi Ya, ya saling betulnya, membantu lah. baiknya Kalau kayak bisa. gitu, saling bantu membantu. Sebetulnya Nanti kan
kalau seandainya ini kan saya banyak kerjaan sebetulnya sudah kan. Kalau kayak nyabut rumput apa, tapi ya berhubung saya juga ini saling membantu lah. Iya betul. Seperti itu. Soalnya kalau ibaratnya kita diminta tolong nggak mau kan kesannya kok kayak Iya gimana. kan dekat Iya. bertetangga nggak enak juga Pak Duta ya. Juga kita juga saling membantu. Nanti kalau di saat punya saya kok panenannya banyak, pasti bantu saya panen kan bisa gitu. Jos. Saling membantu. Sama-sama perantau ya. Iya. Karena walaupun bagaimana kita transmigrasi tapi tetap Iya. merantau juga Karena kan di sini. Di sini juga Orang terdekat. usahanya sama, jadi kan Sama. ya pasti kendalanya pun sama. Kadang nanti ini kan sekarang kan Pak Di memang yang sedang butuh tenaga, nanti kemudian nanti Pak Duta yang butuh Betul. di saat Luar nanti biasa ada sekali. modalnya, mudah-mudahan. Mas Ari, Ya. kalau di Sepunggur orangnya seperti Mas Ari semua sama Pak Duta, saya rasa makmur sudah di sini. Insya Allah, cuman ya karena kan lahannya juga kadang nggak mendukung Bang Madrim. Enggak, maksudnya bukan masalah itu loh. Ini berbicara tentang bantu-membantu itu dari hati Mas sebetulnya. Mas. Iya dari hati. Kalau soalnya kalau nggak dari hati ya percuma. Nah iya, kan saya bilang tadi kalau orangnya seperti Mas Ari sama Pak Duta semua di sini. Ya tapi namanya manusia kan ada yang seperti saya. Iya. Ada yang seperti Pak D. Siapa namanya nih? Pak D. Siapa ya? Pak Rozi. Iya. Pak Rozi gitu aja ya manggilnya ya. Yang penting itu kalau kita kan ibaratnya biarpun saya itu di sini juga orang Teran, cuman kan hitungannya kan kurang lebih kita juga perantau. Iya. Jadi betul Mas. sesama perantau itu kan kita di sini dulu dari Jawa ke sini tuh sampai itu nggak ada kita punya kenalan, nggak punya saudara, nggak punya kerabat. Jadi harus saling bersilaturahmi, jalin hubungan yang baik supaya kita itu di sini lebih nyaman, lebih apa ya, lebih juga yang pertama nyaman dan juga kerasan. Seperti itu. Kalau soalnya kalau kita sama tetangga itu nggak rukun ya pastinya ujung-ujungnya nggak kerasan gitu Bang Madrim. Mantap. Saya sudah nggak bisa berkata-kata ini Pak Duta. Soalnya apa tetap kita minta tolong sama tetangga terdekat. Betul Pak Duta. Jadi kalau kita bisa membantu ya dibantu. Kalau seandainya nggak bisa ya nggak apa-apa, jangan dipaksakan. Iya betul. Tapi ngomong-ngomong ini memang waktunya istirahat Mas. Iya, ini kita itu apa ya? Paling tidak besok harus sudah terpasang. Tapi besok jadi sudah Pak Duta ini aman. Insya Allah besok mudah-mudahan. Oke Mas Ari, makasih banyak ya Pak Duta ya. Salaman dulu lah, ini belum lebaran tapi saya sukanya itu salaman karena orang-orang bilang itu salaman itu silaturahmi, itu mempererat tali persaudaraan. Seperti Bang Madrim kan sering bersilaturahmi, yang dulunya nggak kenal sekarang jadi akrab, alhamdulillah. Dulunya saya memang nggak kenal sama sekali loh. Keren. Ya iya, awalnya saya juga nggak kenal sama Mas Ari. Kita berpapasan di jalan, entah itu ketemunya di Tanjung, di Selimau, itu nggak saling sapa karena dulunya nggak kenal. Kalau sekarang kita nggak sapa dilempar batu palanya. Iya, kenapa sih nggak nyapa orang itu? Kali, padahal kenal kan Pak Duta ya. Semangat Pak Duta. Kenal maka tak sayang. Wis, pokoknya semangat lah ya. Oke lah, makasih banyak ya. Semangat bekerja, semangat membantu supaya nanti kedepannya bisa saling sejahtera di sini. Amin. Mudah-mudahan. Halo Bolo. Sehat Bolo? Alhamdulillah sehat. Keren. Biarpun kurus yang penting sehat. Lagi dandan-dandan ini Pak D ke Jawa Tengah, tapi yang lebar merantau ke Malaysia langsung arek bertani nang Sepunggur. Luar biasa. Rumahnya dekat dengan rumah Mas Ari ya. Iya. Dia modal sendiri buat beli kasibot ini. Oh. Rumahnya dilapis kasibot semua. Mantap ya. Di sini jadikan dapur ya. Iya. Ini kamarnya jadi dapur satu, yang kamar satu. Seperti itu ya Mas Hasan. Untuk pemasangan intalasenya beliau modal sendiri semua, dari mulai kasibot, karpet, kipas angin, pokoknya perabotan rumah beliau langsung beli pribadi. Yang pasang siapa Mas? Yang pasang saya kemarin. Pinter sampean Mas. Saya lihat tutorial di gitu. Mulai ini ada Pak Pade Kasim nih. Halo Pade Kasim. Halo. Gimana kabarnya Pade? Kabar baik Pak De. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah Pade. Luar biasa. Jadi Mas Ari yang bantu di sini sudah selama beberapa hari ini ya Mas? Ini 3 hari ini, cuman nggak berturut-turut.
nanti pas di saat nggak sibuk. Ini Pak kan sudah kurang lebih seminggu di sini. Pak seminggu, saya di sini 3 hari. Itu kemarin pertama masang intalase karena kalau mau ditempatin kan harus terang dulu, baru kemarin dikasih botnya ini sama di kamar nyusul. Jadi tadi kegiatannya betulin teras itu sama bikin tempat profil supaya bisa buat berak. Kalau berak nggak ada airnya gimana kalau profilnya kosong. Pokoknya rumahnya dibikin bagus supaya nyaman ditempati gitu Mas ya. Luar Pokoknya biasa. seperti itu. Ini kan rumah ini kan yang lahan belakangannya dulu dikelola sama Mas Basir ya. Iya Mas Basir. Salam dulu buat Mas Basir, Mas Salam Hasan. Mas Basir. Kapan kesini lagi? Ndang bojo. Ndang rene meneh menake kan. Iya, D2 ana kancane. Yes. Makasih Mas Ari. Iya, sama-sama. Iya. Nah, ini pemasangan pipanya sudah jadi sama Sanyong ya, teman-teman. Ini sedang kita uji coba dulu. Ini nanti bisa nyala ngalir sana atau tidak. Supaya nanti bisa beroperasi dengan baik. Bukan begitu Pak Asim? Ini lagi pemancingan. Sudah nyala kan ini? Belum. Maksudnya udah stromnya udah masuk. Cuma air yang belum masuk. Perlu Perlu uji coba. dipancing dulu. Lama biasanya dikasih terus itu di situ, ditambah terus. Karena ini awal kan ini belum isi. Kosong, masih kosong. Tapi memang kerannya harus dibuka juga di sana itu. Tapi ada yang dibuka kan Pak De? Banyak ada yang dibuka. Itu kan dibuka atas. Iya itu. Jadi kita lihat di sini ya. Nah ini berada di lahan perantau hebat. Asal Pekalongan ya teman-teman. Nah itu tadi untuk mengisi bak ini toren di sini ya, supaya terisi air yang dari kolam yang bagian sana itu kawan-kawan. Nah bagian sana ini. Nah di sini. Dan ini beliau Pak D-nya ya. Kita di situ kah? Sambungan itu. Kenceng, harus rapat, nek nggak rapat anu memang. Masalahnya tak ada lem. Kalau ngopos nggak dipuntir aja biar kenceng itu. Ya, pun nggak ada yang terpuntir. Nah bisa dibikin miring supaya jangan terlalu anu juga. Tapi ikut mentok ora apa-apa, Sim. Dia sing anu sampingi kok. Niku ujungnya rapat. Ujung rapat iki. Ujung kae rapat, ujungnya kene saringan. Sing anu sampingnya tok. Wis ngalir kah? Belum, masih. Disiain loh cepet. Udah diisi. Kalau pipanya nggak diisi, yang diisi itu yang bos pomanya. Oh iya cepet diisi. Begitu. Dua banyak kan, Ber? Kita coba pipanya coba ya. Nyopotnya di mana ya? Dari mananya itu? Anu anu kan? Nggak ada lem. Nggak ada lem. Ya bos kantor ya. Oh, sana yang sini. Teman-teman ini kita lihat sudah jadi aman. Oh berarti udah nyala ini ya. Biasa tuh. Ini airnya langsung ini kan. Nah ini kerannya ini teman-teman, ini sudah jadi. Itu kan untuk cuci kaki kalau dari iya betul, biar enggak kotor. Mau mandi di situ. Boleh ya. Ini kencang sekali ya tembakannya ini kawan-kawan. Oh boleh ya. Mantap. Loh bocor itu sana. Dalam kan belum ada keran.
memang biasanya kan kotor belum itu aku belikan aku bawakan semen. Oh sudah. Oke lah. Nah ini untuk mengisi ke sana kawan-kawan. Ini diisi ke sini. Nah kemudian lahannya ini yang mau di apa namanya kerjakan nanti ini di sini ya. Ini ke sana. Ini memang benar-benar luar biasa dan ini memang benar-benar perantau hebat. Terus yang di sini ini sudah di parit ya. Aduh. Ini yang 50 meter kayaknya dari sana ke sini kan kawan. Nah, bisa di sini. Sana ke depan tuh. Nah, itu. Ini langsung bersih ya lingkungannya kanan kirinya. Kemudian di sebelah situ depan, samping ya bukan depan, itu adalah hanya Mas Ari. Jadi ini kenapa tadi Mas Ari bilang bertetangga? Itu di situ rumahnya Mas Ari. Ini sebelahnya di sini rumahnya Pak D Rozi. Seperti itu kawan-kawan. Jadi sangat dekat sekali. Tidak ada selahnya di tengah-tengah rumah itu tidak ada. Cuman ini parit ya, ini parit tanggul pembatas antara rumahnya Mas Ari dan rumah yang ini. Dan kemudian ini di depan situ sana ya teman-teman. Ini rumahnya Pak Selamat. Pak Selamat yang dari mana itu? Cilacap kalau nggak salah. Yang dulu ditempati Mas Basir ini di sini. Cuman karena Mas Basir sekarang lagi merantau ke sana, ini di sini ditempati Mas Ari. Nah, terus lahannya ini yang dulu dikerjakan oleh Mas Basir. Seperti itu. Tapi Mas Basir nanti kalau kesini lagi masih banyak rumah, masih banyak lahan yang masih apa namanya, masih belum terkelola di sini. Jadi untuk Mas Basirnya jangan bingung, jangan ragu, karena lahan banyak di sini ya. Itu di sana juga ada lahan kosong. Di sebelahnya lagi di sana juga ada lagi lahan kosong lagi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan khawatir nanti kalau kesini lagi mau berteduh di mana, mau numpang di mana, atau mau kelola lahan yang mana, itu jangan khawatir. Dan nanti dicarikan lagi lahannya ya, atau mungkin nanti Mas Basir bisa langsung nempati yang ini, yang rumah yang sudah kemarin dikelola oleh Mas Basir. Di situ ada tanamannya bawang pre dan kacang panjang, itu nanti bisa dikelola kembali seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk Mas Basirnya jangan khawatir, ketika nanti kembali lagi ke sini untuk kembali mengelola lahan yang ada di wilayah transmigrasi Sepunggur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Indonesia. Seperti itu ya. Nah, karena ini waktunya sudah mau istirahat, jadi kita akan istirahat dulu. Ini rumahnya sudah bersih, cantik sekali. Baiklah kawan-kawanku yang tercinta, dimanapun panjenengan berada, mungkin hanya ini saja dulu yang dapat saya sampaikan dari pemukiman transmigrasi UPT Sepunggur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Indonesia. Jumpa dan ketemu lagi nanti di video-video materi berikutnya atau di episode yang akan datang. Dan dari saya, apabila ada salah kata, salah ngomong, karena saya ini hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah, saya mohon maaf yang saya besar-besarnya. Dan saya akhiri dengan pantun ya, mohon maaf Pak Taufik. Mobil Pak Taufik melintas di darat, petani Sepunggur kita benahi satu persatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.